Perkenalkan, nama saya Diana Retnawanggrani, NIM 1021993 dari Prodi Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai input di basis emitter dan keluaran di kolektor emitter. Jadi ada sebuah rangkaian dasar di mana di sini tuh terdiri dari transistor, kapasitor, resistor, dan kemudian adapun transistor yang digunakan di sini, kita ketahui bahwa fungsi dari transistor itu adalah sebagai penguat atau dikenal dengan BJT amplifier. Apa yang dikuatkan oleh si BJT amplifier ini adalah sinyal listrik yang berwujud gelombang. Kan kita tahu bahwa gelombang itu memiliki 3 parameter, yaitu adanya frekuensi, amplitudo, dan fasa. Sebab si transistor ini ingin menguatkan sinyal berupa gelombang yang menandakan bahwa sinyal tersebut adalah sinyal AC, sedangkan transistor sendiri bersinyal DC, maka sinyal DC itu akan menyumbangkan sinyal AC. Maka dari itu ditambahkan suatu komponen pasif berupa kapasitor. Jadi di sini tuh ini kan ada sumber sinyal AC. Nah, kemudian sinyal itu akan mengalir melalui kapasitor, kemudian akan masuk ke basis, diteruskan ke kolektor sampai melewati kapasitor kembali. Jadi kurang lebih arah sinyalnya itu, sinyal AC-nya seperti garis biru ini. Nah, tetapi berbeda dengan ketika terdapat tegangan DC. Tegangan DC ini kan akan mengalir, akan menuju ke resistor, kemudian akan masuk ke basis. Maksudnya akan masuk ke kolektor, kemudian akan diteruskan kembali. Nah, di sini pun begitu, ada arus DC yang mengalir melalui R1 dan akhirnya diteruskan kembali. Di sini tuh kan ada 3 percabangan tuh, ada yang ke kapasitor, kemudian ada yang diteruskan ke resistor, kemudian ada yang diteruskan ke diteruskan ke basis. Namun saat diteruskan ke kapasitor ini tuh akan menyebabkan si kapasitor ini seolah-olah putus. Jadi tidak ada arus DC yang akan mengalir melalui kapasitor ini. Hal yang sama di sini, ini kan ada 2 titik nih. Ada percabangan yang masuk ke kolektor dan ada percabangan yang masuk, maksud saya sinyal DC yang masuk ke kolektor dan ada yang masuk ke kapasitor. Namun sinyal yang masuk ke kapasitor itu tuh akan menyebabkan seolah-olah kapasitor ini terputus, maka tidak ada arus DC yang mengalir. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dengan hadirnya si kapasitor ini, dia itu hanya mampu mentransmisikan arus AC, sedangkan arus DC itu tidak dapat mengalir atau bisa dibilang diblok. Sama halnya di daerah sini. Di sini pun ketika terdapat arus DC yang akan mengalir, kan ada 2 percabangan tuh, ada yang ke resistor dan ada ke kapasitor. Nah, di sini tuh arus DC yang menuju ke kapasitor ini gak akan bisa, soalnya seolah-olah si kapasitor ini memblokir si arus DC, sehingga bisa dikatakan itu kayak terputus gitu. Nah, tetapi kalau arus yang di sini tuh akan tetap diteruskan. Selanjutnya kita mengenal adanya gain.
atau angka penguatan. Nah, gain itu bisa diperoleh dengan tegangan output dibagi dengan tegangan input, yaitu V0 dibagi dengan VI. Di sini tuh ada tanggapan frekuensi, ini ada grafik gain terhadap frekuensi. Jadi kita melihat bahwa seharusnya angka kekuatan itu nilainya konstan, stabil, tetapi kita bisa lihat dari grafiknya bahwa nilai dari gain terhadap frekuensi itu tidaklah stabil, bahwa kalau frekuensinya rendah itu tuh nilai gainnya tidak konstan, sedangkan ketika frekuensinya berada di daerah frekuensi yang tengah, nilainya itu stabil. Begitupun ketika berada di daerah frekuensi yang tinggi, nilainya akan kembali mengalami penurunan. Jadi ini tuh adalah gambar rangkaian dasar seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kita asumsikan ini adalah suatu sistem elektronis. Nah, di mana di sini akan ada suatu sinyal yang masuk ke dalam sistem rangkaian ini. Ketika masuk ke dalam sistem rangkaian ini, tentu akan menghadapi suatu hambatan input. Kemudian akan melalui sistem elektronis ini, dan selanjutnya akan dikeluarkan kembali dan diteruskan ke resistor beban yang akan disambungkan nantinya. Jadi kita tahu bahwa di dalam sistem elektronis ini juga terdapat hambatan dalam, sehingga hambatan dalam ini akan diperhitungkan ketika kita juga ingin menghitung nilai, diperhitungkan dalam perhitungan nilai hambatan bersama dengan hambatan beban. Selanjutnya, di sini tuh kita asumsikan sebuah sinyal AC itu akan mengalir melalui sebuah hambatan. Nah, sebenarnya idealnya dalam sebuah rangkaian itu kita anggap hambatan itu tidak ada, tetapi pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam sumber tegangan ini juga sebenarnya terdapat hambatan dalam. Nah, misalnya tuh sinyal akan mengalir melalui resistor. Nah, terus akan diteruskan masuk ke dalam sebuah rangkaian. Kita misalkan dalam rangkaian ini terdapat sebuah komponen penguat, yaitu transistor kan ya. Nah, terus besarnya dari Vin ini itu tuh bergantung dari R dan Rin. Soalnya di dalam sebuah rangkaian ini juga kan kita memang pengen asumsinya idealnya tuh nggak ada hambatan kan ya, seperti aku bilang sebelumnya, tapi kenyataannya nggak dapat dipungkiri bahwa akan tetap ada sebuah hambatan dalam, sehingga yang menjadi perhatian kita itu adanya R dan Rin. Jadi kalau misalnya R-nya itu kita asumsikan itu 0, kita anggap nih R-nya 0. Nah, berdasarkan rumus dari V out, kita bisa peroleh dari Rin dibagi dengan Rin ditambah R dikali V ini. Nah, ketika R-nya itu 0, maka Rin bagi Rin kan 1 dikali V itu V, berarti sama aja Vin itu akan sama dengan V, nilai V sumber. Kemudian bagaimana kalau misalnya R-nya itu lebih kecil dari Rin? Kalau misalnya lebih kecil, kita bisa mengabaikan nilai R ini kan ya. Nanti dia otomatis apa ya? Bukan sepenuhnya terabaikan, tetapi nilainya itu ketika kita misalnya
kalau misalnya kita ambil RI-nya itu 10, terus berarti RI-nya 10, terus R-nya itu 0,1. Jadi 10 dibagi 10,1. Itu kurang lebih nilai dari V ini tuh hampir mendekati nilai dari si V-nya kan. Karena soalnya penurunannya cuma kecil gitu. Nah, gimana kalau ini R-nya besar? Ketika R-nya besar, otomatis kan pembaginya itu sangatlah besar kan. Jadi otomatis nilai V ini tuh akan jauh lebih kecil dari nilai V. Terus bagaimana kalau misalnya nilai R-nya sama? Jadi ketika R-nya sama, otomatis kan ini jadi R dibagi R tambah R, berarti 1/2 V. Jadi nilai dari V ini tuh akan sama dengan setengah dari nilai V. Oke, biar lebih kebayang, kita langsung saja membuat simulasi rangkaian dari yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, pertama itu kita harus mencari komponen-komponen yang kita butuhkan, seperti resistor. Kemudian kita membutuhkan baterai. Terus kita rangkai seperti gambar tadi kan ya. Karena sini tujuan kita adalah ingin menghitung berapa nilai dari V-in yang dipengaruhi oleh R dan Rin. Jadi kita hubungkan. Jangan lupa kita memakai DC voltmeter. Oke, kita hubungkan. Kita ambil di sini. Sudah benar. Ini nilainya 10 volt misalnya. Kita kan. Nah, di sini nilainya kalau misalnya tadi seperti yang saya jelaskan, kalau misalnya kita mengambil nilai R-nya sama, jadi otomatis nilai dari V yang dihasilkan pada R dan Rin itu adalah setengah dari V sumber. Dan terbuktikan di sini kita bisa lihat nilai dari tegangannya itu adalah setengah dari VS, V sumbernya. Di sini 5 volt dan di sini 5 volt. Oke, selanjutnya gimana kalau misalnya kita buat R-nya itu jauh lebih kecil dari Rin? Di sini kan tadi aku misalin R kan ya, sedangkan di sini aku misalin Rin. Di sini kita pengennya R-nya itu jauh lebih kecil dari Rin. R ini jauh lebih kecil dari Rin. Jadi kalau misalnya aku ambil di sini 100 ya. Sini 10K. Coba di run. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ketika R-nya jauh lebih kecil dari Rin, maka nilai dari tegangan V-in-nya itu akan semakin mendekati
nilai V sumber sini terlihat 9,90, sedangkan V sumbernya 10. Ini udah sesuai dengan yang aku jelasin sebelumnya kan ya. Terus yang ketiga, di sini tuh kita buat R-nya tuh jauh lebih kecil dari R-in, agar kita mendapatkan nilai V-in yang jauh lebih kecil dari V sumbernya. Coba kita buat R-nya jauh lebih besar kan ya. Kita ambil di sini 50K dah. Sini 10K. Kita bisa lihat kan hasil tegangan dari si V-in ini jauh lebih kecil dari VS, V sumber. Sini tuh 1,67, di sini 10 volt. Ini udah terbukti seperti yang aku jelasin di sini, kalau V-in-nya itu akan jauh lebih kecil dari V sumber. Oke, di sini tuh ada erat kaitannya juga dengan gelombang signal yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya kita buat R-nya sama dengan R-in, itu kan tadi hasilnya kan setengah kan ya, setengah dari V sumbernya. Ini akan berpengaruh kepada sinyal yang akan dikeluarkan pula. Hal itu akan mempengaruhi amplitude dari sinyal itu menjadi setengahnya, yang artinya terjadi pelemahan sinyal yang akan dikeluarkan. Nah, maka dari itu idealnya kita membuat R-in-nya ini akan jauh lebih besar dari R, artinya bisa dikatakan menuju tak terhingga lah nilainya, agar kita bisa memperoleh sinyal yang gelombangnya bisa dipertahankan, bisa diperkuat oleh si transistor nanti. Maka dari itu, kesimpulannya kita mengambil nilai R-in yang jauh lebih besar. Sebelumnya aku sempat nyinggung juga soal gain atau penguat. Nah, dari analisis rangkaian, kita itu bisa memperoleh nilai gain atau penguat itu dengan cara min RC dibagi dengan RE aksen ditambah RE, di mana nilai R aksen E itu RE aksen itu 0,025 volt dibagi dengan IE. Nilai dari RE aksen itu harus jauh lebih kecil dari nilai RE, maka akan diperoleh gainnya itu bisa dikatakan mendekati nilai dari minus RC per RE. Ini tuh gain pada saat frekuensi yang rendah. Untuk hambatan input sendiri, ketika kita ingin mencari nilai hambatan input itu, kan di sini ada arus tuh yang akan mengalir, kemudian akan melewati hambatan ini. Kita anggap ini adalah suatu hambatan IB kan ya. Terus nantinya akan mengalir di titik ini, ada yang akan menuju ke sini dan ada yang akan menuju ke rangkaian ini. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai dari R-in sendiri, di sini tuh R-in-nya kan ya. Terus kita bisa peroleh dengan V-in dibagi dengan I-in, dimana V-in ini bisa didapatkan dengan cara IB ini kita
dikali dengan beta RE, kemudian ditambah dengan IB, ditambah dengan IE, kemudian dikali dengan RE, dibagi I ditambah IB. Ini tuh nilainya akan mendekati beta RE aksen ditambah RE. Ini tuh terjadi ketika kita harus memperhatikan bahwa IC-nya itu jauh lebih besar dari IB, dan IB-nya itu akan jauh lebih besar dari I1. Selanjutnya kita akan membuat sebuah rangkaian kembali dengan Proteus, tapi di sini kita akan menentukan besar penguatan dan tegangan yang melewati hambatan beban atau output. Nah, coba kita gambarkan dulu. Di sini kita hapus block cat. Nah, di sini kita ada komponen tambahan yaitu kapasitor. Oke. Jadi di sini kita butuh baterai. Kemudian kita membutuhkan kapasitor. Kemudian kita membutuhkan resistor. Di sini kemudian tentu kita butuh yang namanya transistor dong sebagai amplifier. Transistor. Oke, udah muncul. Sorry tadi jaringannya agak bermasalah. Jadi oke, kita pakainya yang primitif ya. Itu lebih tepatnya 2N222. Jadi jenis transistor itu juga cukup berpengaruh teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini terus aku tambahin resistor lagi nih ya. Di sini kemudian kapasitor lagi di sini, di sini, oke. Kemudian resistor lagi di sini. Kita akan menghubungkan
selanjutnya di sini, ini di sini, di sini. Mantap ya. Oke. Ini saya salah nih. Tak oke. Kita hubungkan kembali di sini. Selanjutnya ini di sini. Jangan lupa di sini kita pengen mengukur tegangannya kan ya. Terus kita sambung dengan DC. Ini lalu di sini. Oke. Lalu begini. Nah selanjutnya jangan lupa kita mesti masang brown juga. Brown di sini. Dan itu tujuannya supaya ada aliran arus yang mengalir juga ke sini. Oke. Selanjutnya nilai-nilainya kita harus perhatikan. Di sini tuh tadi 10, kita ambil 10 mikrofarad. Terus di sini kita ambil 2,2 K. Ini salah. Kan 2,2 K. Kita ambil di sini 1 K. Selanjutnya di sini 10, kemudian di sini kita ambil 10, di sini tuh 3,6 K. Oke, di sini tuh 10 volt ya tegangan. Tuh 10. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat nilai dari V yang biasanya 5,93. Hasil keluaran dari outputnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konfigurasi dari common collector. Nah di sini tuh adalah sebuah rangkaian dari common collector, di mana itu adalah bagian basisnya. Kemudian di sini
si ini tuh adalah emiternya. Di sini tuh nggak ada hambatan dari kolektor, sehingga kalau kita ingin mengubah kita mengkonfigurasi kali rangkaian ini menjadi rangkaian ini, maka kita menggantikan si basisnya ini dengan beta RE aksen. Nah, selanjutnya untuk bagian emiternya sendiri di sini tuh ini tuh adalah beta IB. Selanjutnya, nah ini tuh kalau misalnya kita mencoba lebih menyederhanakan kembali, di sini seolah-olah R-nya tuh kita anggap disatuin dengan si R2 ini, maka sederhananya akan jadi rangkaian seperti ini. Jadi di sini tuh R1 dan R2 kita buat jadi paralel. Nah, selanjutnya seperti yang saya bilang, di titik ini tuh yang awalnya basis di sini kita ubah menjadi beta RE aksen. Nah, kemudian untuk daerah emiternya ini sendiri jadi beta IB. Apa yang kita bisa simpulkan dari konfigurasi common collector ini adalah adanya titik bersama antara input dan output di kolektor di sini. Selanjutnya, bagaimana kita menghitung nilai dari hambatan common collector itu sendiri, hambatan inputnya, yaitu dengan cara Rin sama dengan Rb diparalelkan dengan R1 juga. Rb sendiri itu kita peroleh dengan cara Vin dibagi dengan IB, dimana nilai Vin itu sendiri bisa kita peroleh dengan beta Re kita kali dengan arus IB yang mengalir ditambah dengan beta IB ditambah arus IB dikali dengan Re dibagi dengan IB. Jadi kita akan memperoleh beta dikali Re tambah Re. Oke, biar lebih kebayang nih, kita coba menggambarkan rangkaian ini pada Proteus. Kita hapus dulu yang ini. Oke, selanjutnya tentu kita butuh kembali resistor, kita susun. Di sini kita butuh komponen baru yang namanya G-source. Oke, kita pasang di sini. Oke, resistornya di sini. Terus di sini kita butuh sebuah alat pengukur hambatan yang kita kenal dengan ohmmeter. Jadi kita bisa tambah di sini.
Oke, ini kelebihan. Kita hubungkan. Kita hubungkan ini ke sini. Selanjutnya ini ke sini. Ini ke sini. Bentar, sama. Oke. Aku transistor di sini. Dan itu kembali di sini kita butuh ground. Kita hubungkan ground dengan resistor. Kita ambil titik buat menghubungkan ini ke sini. Oke, selanjutnya kita hubungkan ini ke sini. Kita butuh ground kembali di sini. Oke, kok nggak bisa seperti itu? Kalau misalnya ini harusnya aku ganti. Kan? Ya, jangan lupa ganti satuannya. Kita pakai nol ohm. Ya, yang salah. Oke, selanjutnya itu kesalahannya karena kita lupa menghubungkan antara kaki yang dua kaki ini pada rangkaian ini. Coba ya kita run. Nah, ini kita akan memperoleh nilai dari hambatannya itu sebesar 18,186. Ya, di sini ada perhitungannya secara manual. Jadi karena kita menggunakan Proteus itu, jadi kita bisa memperoleh nilainya lebih cepat. Oke, selanjutnya kita akan membahas common base. Jadi sebelumnya itu kan kita sudah mengenal adanya common emitter, common collector. Nah, sebenarnya yang paling banyak digunakan adalah common emitter. Soalnya common emitter itu yaitu berfungsi untuk memperkuat nilai dari suatu tegangan. Sedangkan kalau misalnya common collector itu akan memperkuat dalam hal penguatan arus. Nah, untuk common base sendiri di sini maksudnya terdapat suatu titik di titik basisnya ini yang menjadi titik sama yang akan dilewati oleh
V input dengan V outputnya. Nah, kurang lebih gambarnya kalau kita sederhanain gambar yang ini tuh akan menjadi gambar seperti ini, dimana nilai dari hambatan inputnya itu sendiri kita bisa peroleh dengan memparalelkan antara RE dengan RE aksen. Nah, selanjutnya untuk RC-nya ini nilainya tuh akan sama dengan R outputnya. Nah, ini alpha ini itu tuh bisa diketahui dengan mengetahui transistor fundamental. Kemudian bagaimana cara kita mencari V outputnya bisa kita peroleh dengan alpha IE kita kali dengan RC. RC ini kan yang jadi R outputnya kan ya. Selanjutnya kan seri. Oke, biar lebih kebayang, kita coba membuat kembali rangkaiannya dengan menggunakan Proteus. Ini kita hapus dulu. Oke, masih terang. Kita membuat gambar rangkaian ini. Oke, di sini kita butuh alternator. Di sini, kemudian kita menggunakan resistor di sini, kemudian kita membutuhkan kapasitor. Di sini, kemudian resistor, kemudian resistor kembali di sini, kemudian di sini, kemudian transistor di sini, kapasitor, kemudian resistor kembali. Selanjutnya kita ground. Oke, saatnya menghubungkan antar satu komponen dengan komponen yang lainnya. Oke. Ini ke sini, kemudian ini ke sini. Ini udah betul.
Selanjutnya kita butuh sumber arus. Oke, selanjutnya kita hubungkan kembali dengan sumber tegangan, alat ukur tegangan maksud saya. Di sini empat juga, kemudian 10, di sini 600, selanjutnya 4,3, dua koma dua Oke, tadi nilainya saya salah lihat. Di sini tuh harusnya 10K. 10K, terus ini 10K, kemudian di sini yang 4,3. 4,3K. Kemudian di sini 10K. Di sini kita ubah jadi 10. Oke. Kita hitung. Stop. Di sini tuh kita pakainya 1. Di sini nilainya 4,3, kurang lebih 4,3 kita peroleh nilainya. Nah, kemudian di sini kan kita hubungkan tadi ya. Nah, kemudian kita akan, pembuktiannya ini ada di sini, dan nilainya ini akan selalu mendekati angka 1. Oke, sekian dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.